Masyarakat diminta waspada terkait fenomena La Nina yang diprediksi terjadi akhir tahun hingga Februari 2022. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan peringatan dini datangnya La Nina menjelang akhir tahun ini. Ini diperkirakan di akhir tahun ya, November Desember lah ya, dan semakin meningkat puncaknya bersamaan dengan puncak musim hujan itu di Januari Februari di wilayah Indonesia. Jadi perlu kewaspadaan adanya potensi bencana banjir longsor ya, banjir longsor. Fenomena La Nina adalah kondisi penyimpangan suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin daripada kondisi normalnya. Perubahannya pun akan diikuti oleh perubahan sirkulasi atmosfer berupa peningkatan angin pasat timuran yang lebih kuat dari kondisi normalnya. Dan telah berlangsung beberapa 2-3 bulan. Kondisi La Nina dapat berlangsung dengan durasi selama beberapa bulan hingga 2 tahun dan berulang setiap 2-8 tahun. Fenomena La Nina akan berdampak bagi Indonesia, terutama di sektor pertanian dan perikanan. La Nina akan mengancam ketahanan pangan karena berpotensi merusak tanaman akibat banjir. Tanaman akan terjangkiti hama dan penyakit juga mengurangi kualitas produk karena tingginya kadar air. Sementara itu, adanya gelombang tinggi membuat para nelayan tidak bisa melaut, sehingga pasokan ikan akan berkurang drastis, juga membuat harga ikan di pasaran akan semakin tinggi. Untuk itu, diperlukan inovasi teknologi yang tepat guna dalam menghadapi dampak badai La Nina. Kementerian Pertanian melakukan mitigasi soal dampak perubahan iklim khususnya terhadap La Nina dengan membuat strategi brigade La Nina. Ada 6 langkah dalam rangka mitigasi dampak La Nina bagi sektor pertanian. Pertama, memetakan daerah rawan banjir dan kekeringan dengan membangun early warning system melalui pemantauan kondisi iklim harian yang bersumber dari data BMKG. Kedua, melakukan percepatan tanam untuk daerah dengan puncak genangan dengan mengerahkan brigade tanam dan prasarana pendukung seperti traktor, pupuk hingga benih. Ketiga, melakukan normalisasi saluran dan pembangunan tanggul penahan air. Keempat, menggunakan benih varietas tahan genangan seperti inbrida padi rawa. Kelima, mendorong petani untuk mengikuti program asuransi usaha tani padi. Keenam, untuk lokasi yang saat ini masih memasuki musim kemarau, langkah antisipasinya adalah dengan melakukan pengawalan giliran pembagian air serta penghematan pemanfaatannya. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air pada permukaan air sebagai suplesi irigasi lahan sawah yang terdampak kekeringan dengan memanfaatkan pompa-pompa air, embung, dan parit hingga long storage. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengimbau nelayan untuk selalu mengecek ramalan cuaca, kondisi angin, dan tinggi gelombang yang disediakan oleh BMKG untuk menghindari terjebak angin badai ekstrim dan gelombang tinggi.
Selain itu, La Nina membuat ikan-ikan berada pada posisi yang lebih dalam dibandingkan kondisi normal. Nelayan diimbau untuk memperpanjang tali pancing atau jaring untuk menangkap ikan. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan fungsi kapal dan berbagai kelengkapan alat-alat untuk evakuasi di kondisi darurat. Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah antisipasi dan mitigasi bencana untuk menghadapi dampak perubahan iklim La Nina. Sinergi antar lembaga sangat diperlukan agar Indonesia bisa menghadapi ancaman La Nina dengan aman dan terkendali.